Siapa bilang anak Betawi pade bertingke? Siapa bilang anak Betawi pade buaye? Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Kalau pertanyaan kenapa mau diterusin, sebetulnya saya udah mau sudahin. Cuman masih banyak yang minta. Terbukti ini sebetulnya berhenti 2 tahun karena pandemi. Sebetulnya itu adalah jawaban terakhir, selesailah Sidul. Apalagi setelah rumahnya saya bongkar. Rumah Sidul saya bongkar, ya karena memang saya juga merasa sudah selesai. Ya, saya mendapat support dari Falcon bahwa Sidul ini harus dilanjutkan. Jadi dengan Abang membuat kembali Sidul mini seri ini dengan menghadirkan generasi baru, keluarga baru, semoga ini juga bisa membantu kelangsungan legacy dari keluarga Sidul. Di The Series yang sekarang ini memang banyak sekali yang akan dilihat dan terlihat, terutama hubungan antara Sarah sama anaknya ya, dengan Dul kecil gitu. Itu seperti apa ketika seorang anak hidup hanya dengan ibunya tanpa ayahnya, itu seperti apa? Terlihat bahagia, aku telah sama dengan Sidul The Series kali ini juga si Jenab sudah ada perkembangan dalam fase kehidupan selanjutnya, yaitu punya anak bersama Bang Dul, namanya Kanza. coba mendekatimu, mengapa Kebanyakan kita ini, kenapa kita masih bikin lanjutan dari akhir kita Sidul terakhir kan? Karena banyak penonton juga masih merindukan tayangan yang sederhana seperti kami lah. Ya comebacknya ke Munaro. Iyalah, ngomongnya keren ya. Comeback. Mandra yang ada di sini ini terus terang aja nggak pernah ngaca diri. Jadi balik lagi dengan fisik, dengan modal pas-pasan, dia berhayalnya terlalu tinggi, makanya nggak dapet jodoh gitu. Nah akhirnya ya nggak tahu itu. Gue sebenarnya demennya sama anak Munaro. Gitu, anaknya Munaro. Di situ namanya Gadis. Pada saat tuh anak gue datengin, gue deketin, nah begitu ketemu emaknya. Gitu. Ya mau nggak mau, gue masih adaan nih mungkin kali ya. Ada setrum yang ditempo dulu tadi gitu. Akhirnya ya setrum itu ya masih ada, sekalipun tinggal 5 watt. Di Dul The Series ini bisa menjawab pertanyaan para penggemar Munaro, nanti Munaro akan gimana dan akan kenapa. Karena kan kemarin masih penasaran tuh, nanti Munaro gimana, nanti saksiin di sini gitu. Jadi seneng. Kalau dibandingkan Sidul anak sekolahan 30 tahun yang lalu dengan Sidul The Series ini, menurut saya biarpun sekarang kebanyakan peran itu diambil sama the new generation ya, tapi film seri Sidul ini tidak lari dari 3 faktor. Satu itu love, kedua itu family, dan ketiga itu culture. Dalam Sidul ini, season ini semua akan terjawab. Semua akan terjawab. Tapi gimana jawabnya, nonton aja. Tapi artinya di sini akan terjawab. Siapa bilang anak Betawi pade bertingke? Siapa bilang anak Betawi pade buaye? Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Anak Betawi nggak berbudaya katanya. Aduh sialan, misi Dul anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin action. Ini beri sekali
makanya kebetulan di sini secara nggak langsung saya sebetulnya nggak melahirkan, tapi memang ini berjalan. Saya melahirkan generasi baru, yaitu ya Rebong dengan CS ini kan. Ini kan generasi Z, di mana secara teknologi mereka jauh lebih pandai daripada kita. Tapi saya sangat yakin setinggi-tinggi bangun terbang akan pulang ke kampung juga. Enggak apa-apa, Bi. Nggak kenapa-napa gimana? Hampir nyawa gue ke akhirat. Bener-bener nih orang. Hanya proses pendewasaan ya. Cara Dulnya berpikir bagaimana, cara dia bertindak itu akan pasti lebih dewasa lagi gitu. Karena ketika waktu Dul kecil di trilogi filmnya, emang Dul yang bener-bener anak SMP yang dari kecil nggak ketemu papanya. Dia selalu menanyakan siapa papanya, dia belum pernah ketemu papanya. Ketika ketemu papanya dia juga muncul egonya sendiri gitu. Nah di sini perbedaannya itu sih, cara akhirnya dia memutuskan pindah sama mama ke Indonesia. Akhirnya dia pelan-pelan mulai berdamai dengan dia sendiri untuk mencoba Dul kecil bisa untuk berhubungan baik dengan papanya gitu, dan memperbaik hubungan mama dan papanya gitu. Jadi kalau untuk karakter Tari dari Sidul the Movie yang 2 juga udah tahu pasti aku tuh sahabatnya Dul kecil di Belanda. Selama sekolah SMP itu udah temenan sama Dul kecil sampai akhirnya pindah ke Indonesia, SMA-nya di Jakarta sama Dul juga, dan satu sekolah juga sama kayak di Belanda juga dulu. Terus seiring berjalannya waktu, Tari itu selalu nemenin Dul, karena kan Dul selalu nggak pengen tahu keberadaannya selama ini, ke papanya, ke Ibu Zainab dan keluarga dari papanya deh. Jadi Tari ini selalu nemenin kegiatannya Dul kemanapun. Terus Tari juga jadi pendengar baiknya Dul, cerita-cerita keluh kesah yang dia alamin selama di Jakarta sebelum menemui papanya. Teman-teman Abi ini di sini ada Tari, Amel, Yalova, Rindra. Kan kalau Dul kan saudara, istilahnya gitu ya kan. Nah saudara juga ada Encang Dul, ada Kong Mandra, ada Cing Jenap, ada Nenek, ada pokoknya banyak deh. Semuanya itu saudara, tapi kau temen yang tadi. Nasi uduk, onde-onde, kata Nurab. Onde-onde, nasi uduk, kata Saya yakin, Nurab. makanya saya bilang penonton Sidul itu penonton tahun 70. Kalaupun memang saya tidak bisa menggrab anak milenial atau generasi Z, atau generasi yang muda, tapi pasti penonton seumur saya pasti nonton. Yakin saya. Ditambah nanti generasi yang ya Rebong CS ini pasti akan menambah. Jadi populasi penonton Sidul ini yakin ya bertambah gitu. Ribet kalau pemain banyak, ruangan kecil begini, saudara-saudara. Enakan nonton di rumah, ya. Samanya lu, menggapa lu. Kalau diajak ngomong, bingkem aja bisanya. Kayak arcak. Saya sadar ya, sejak awal saya sudah melibatkan Gen Z ini. Tulisan. Saya di sini menulis dengan 3 orang tim. Ya saya, kemudian ada Mas Rio, ada Mbak Kiki. Saya memang sengaja memasukkan framing saya ke dalam framing anak muda. Karena saya harus tahu Sidul ini harus sudah bicara tentang dunia modern tanpa dia meninggalkan basic. Amel itu orangnya sangat suportif,
terhadap Tari. Dia selalu support Tari untuk confess gitu ke Dul tentang perasaannya. Terus Amel itu orangnya nyerocos, sangat-sangat ngedumel orangnya. Terus cerewet, itu yang paling aku suka sama Amel karena aku juga orangnya cerewet. Karakter Rindra ini ya berwibawa ya, karena dia itu kapten tenis dari Amel, Dul, dan Tari. Dia orangnya tegas, cool, dan juga baik dan perhatian juga ya. Nah, si Rindra ini punya sahabat deket namanya Amel. Mereka sering jahil-jahilan, marah-marahan, bukan kayak musuh ya marah-marahnya, kayak isinya kayak deket banget pokoknya sama Amel. Tapi si Rindra itu lebih suka, lebih ada perasaan ke Tari. Nah itu nanti akan ada kalau memang kesempatan ini berkepanjangan. Ada satu tokoh kakek yang dimainkan oleh Mas Indro Warkop. Itu akan menarik. Gitu. Ya, di sini di Dul Anak Sekolahan yang baru ini ada satu peran kakek yang hidup dengan cucunya. Walaupun nggak diceritain, kira-kira kakek ini neneknya udah meninggal dan bahkan bapak ibu atau anakku itu udah meninggal, sehingga kakek ini membesarkan cucu perempuan satu-satunya itu dari umur 5 tahun sampai sekarang sudah SMA. Yelova ini merupakan seorang anak perempuan yang yatim piatu, dan dia tinggal bersama kakeknya yang diperankan oleh Om Indro Warkop. Dia ini adalah perempuan yang mandiri dan memiliki teman-teman seperti Dul dan Tari dan teman-teman yang lain. Jadi tantangan ini sebetulnya nggak terlalu besar, tapi bahwa buat saya yang harus berhasil adalah teamwork dari kakek dan cucu ini. Kayak gitu. Siapa bilang anak Betawi pada bertingke? Nggak ada yang ngomong bang. Siapa? Siapa bilang anak Betawi pada buaye? Untuk si Dul The Series ini bakal banyak banget keseruan-keseruan. Kita bisa banyak banget bermain gitu ya, karena kalau series kan kita bisa lebih detail gitu nyeritain cases atau story dari masing-masing karakternya. Mamat cuma secara karakter sangat berbeda jauh dengan Mamat Al-Gatiri. Dan kalau kalian ingat dulu di Sidul ada Mas Basuki yang memerankan sebagai Mas Karyo, dan ya saya kurang lebih sama lah, bukan sama secara karakter, tapi saya orang yang kontrak di rumahnya Dul pada saat ini. Saya tidak bisa menjelaskan perasaan, kalian bisa lihat aja saya dari pelihara rambut 3 tahun, dan ketika ditawarin film ini harus potong, saya mengikhlaskan diri saya untuk memotong karena saya sangat senang sekali bisa terlibat berkolaborasi dengan para legend-legend yang ada. Dan saya ketika SD di Papua juga beberapa kali, saya dulu ingat sebelum Wiro Sableng nonton Sidul dulu, habis itu nonton Wiro Sableng di siangnya gitu-gitu. Jadi tidak menyangka aja ada bisa bersama-sama dengan orang-orang yang hebat di sini. Anak sekolahan kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Ini ngeri sekali, orang bisa mati. Aduh, siaran di Sidul kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Artinya ya sebagian, bukan sebagian lah. Movie 1, movie 2, movie 3 ikut sama saya. Tapi untuk ini seri ada 30% yang baru. Tapi bukan baru nggak kenal saya, tapi baru dia pernah ikut juga di produksi lain, cuman di Sidul baru. Nah artinya saya juga lihat mereka cukup mempelajari bagaimana Sidul. Saya yakin mereka nonton Sidul. Jadi mereka sudah sangat tahu, sehingga ya minta maaf saya nggak harus mengasih tahu art atau properti. Hordengnya harus begini loh, nggak.
mereka pilih sendiri. Dia udah tahu gimana. Sampai gelas misalnya kan, sampai apa ya teko, sampai ya apa namanya kipasnya babe. Dia udah tahu gitu loh. Saya nggak terlalu capek untuk mengguidance apa yang saya perlukan. Dia sangat tahu karena satu, dia nonton, dia dua, dia paham tentang kultur ini, dia tiga ditambah dengan dia baca skenario, semakin dia punya pendalaman. Nah, jadi sebetulnya saya sangat suka kerja sama dengan siapapun, gitu. Iya, yang pasti memang peran Sarah akan lebih menantang. Ya, saat ini tuh dia dalam posisi yang sebetulnya bukan sulit sih, tapi memang dia dalam posisi yang dia harus bisa nih. Kalau dia dengan anaknya, dia harus bersikap seperti apa, dengan ntar kalau ketemu sama Jenab harus seperti gimana, sama Dul juga seperti apa gitu. Artinya sebagai seorang ibu ya, dia harus tetap berusaha wise ya. Kalau saya nggak salah nangkep, Abang ingin ini membawa kepada si Dul kecil gitu. Di balik semua itu, dari cerita keluarga ini ada kisah cintanya juga gitu. Menceritakan kisah cinta Dul kecil juga. Yang mungkin Dul nih apa ya? Dia karakternya benar-benar 11-12 banget sama bapaknya. Dia yang suka sama Dul, dan Tari itu karena udah kurang lebih 5 tahun selalu sama Dul, jadi Tari itu cemburu gitu. Ya karakternya tuh namanya Yalova. Tapi yang paling berat menurut aku itu scene aku sama Tari yang di dapur, ketika kita tuh mengutarakan perasaan kita masing-masing. Jadi ya kita saling curhat lah kalau kita tuh suka sama si Dul ini. Jangan lupa buat penonton saksiin ya. Saksikan Sidul The Series. Saksikan Sidul The Series. Sidul The Series dan Nonton ya film Sidul The Series dan Sidul The Series. Saksikan Sidul The Series. Saksikan ya Sidul The Series. Saksikan Sidul The Series. Saksikan Sidul The Series. Jangan lupa nonton Sidul The Series. Hai, jangan lupa ya nonton Sidul The Series. Jangan lupa tonton terus Sidul The Series. Jangan lupa saksikan Sidul The Series. Tungguin tanggal mainnya karena Sidul The Series akan tayang guys. Ya, cantiknya Babe, kalau ingin tahu kelanjutan bagaimana nasib Sidul, tunggu tanggal mainnya, oke? Sampai ketemu. Dan nonton, nyesel. Jangan lupa, oke? Assalamualaikum. Gue menyatakan Sidul The Series season 1.